Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum tajwid pada surah Al-Baqarah. Kita mulai dengan isti'adzah dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Baik, kita akan lanjutkan pada sesi kali ini part yang kedua dari ayat ini. Kita ulang sedikit ayatnya. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. Pada ketika kita melafalkan fa di sini, usahakan fa-nya harus diadarkan nafasnya. Fa, jangan apa, jangan bibir kita rapatkan, tapi ada kita sedikitkan rongga untuk mengeluarkan makhraj, untuk mengeluarkan suara fa itu. Kemudian ketika kita melafalkan tu'minuna, hamzahnya harus ditahan suaranya dan ditahan nafasnya. Afatu'minuna, panjangkan nu sepanjang 2 harakat karena ia mad tabi'i. Bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Bi ba'dil kitab, panjangkan tanya sepanjang 2 harakat karena ia mad tabi'i. Wa takfuruna bi ba'd. Kemudian pada hafal kaf yang dia berharakat sukun, maka ketika huruf kaf sukun ini, maka kaf memiliki salah satu sifat, yaitu sifat hamas, dan kaf juga memiliki sifat namanya syiddah. Syiddah itu tertahannya suara, dan hamas itu mengalirnya nafas. Nah, sehingga ketika melafalkan kaf itu, yang pertama adalah sifat syiddahnya dulu, tertahannya suara ak. Yang kedua hamas ya, ak. Maka watakfuruna bi ba'd. Kemudian, nah ini teman-teman, ini banyak orang yang salah di dalam melafalkan lafal yang seperti ini. Apabila ada huruf sebelumnya ada huruf dhammah, apabila ada huruf yang dia sukun, huruf ain terkhusus, nah ini biasanya do-nya nggak dibaca biba, tapi harusnya dibaca biba. Do-nya matikan juga, biba. Kemudian pada lafal kemudian pada lafal فما جزاء من يفعل ذلك منكم. Panjangkan huruf ma 2 harakat, fama, tapi jangan terlalu berlebihan dalam membaca mat tabi'i. Kemudian
Jaza'u man yaf'alu dzalik. Pada lafal jaza, zanya kita panjangkan 2 harokat, teman-teman. Maaf, 2 harokat. Kita panjangkan 4 harokat. Karena di sini ada bacaan namanya mad wajib muttasil, yaitu adanya mad yang disebabkan karena adanya hamzah yang terletak setelah huruf mad. Dan dia wajib kita panjangkan 4 atau 5 harokat. 4 atau 5 harokat. Jaza'u. Nah, seperti itu. Kemudian pada lafal may yaf'alu, tahan suaranya. Yang pertama langkahnya adalah masukkan suara nunnya kepada huruf ya dan ditahan. May yaf'alu. May yaf'alu, hati-hati dan pada huruf fa jangan memantul, jangan may yaf'a, may yaf'a, may yaf'alu, yaf'alu. Nah, ini memantul fa-nya. Hati-hati, tapi dia bagaimana supaya melafalkan huruf fa yang baik, yaitu alirkan nafasnya. Yaf. Kemudian dzalika, panjangkan zanya 2 harakat karena ia mad tabi'i. Minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Lafal minkum ini sama dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ada nun sukun bertemu dengan kaf. Ya, kita namakan dengan bacaan ikhfa. Cara membacanya bagaimana? Yaitu nunnya samarkan ke huruf kaf. Illa mad tabi'i, panjangkan 2 harakat. Khizyun fil hayatid dunya. Nah, ini ada beberapa bacaan yang dia agak sedikit perlu kita perhatikan gitu ya. Yang pertama khizyun fil haya, ini tanwin bertemu fa, yaitu bacaan ikhfa. Sama cara membacanya ketika ia bertemu seperti huruf kaf, maka samarkan langsung nunnya kepada huruf fa-nya. Khizyun fi, khizyun fil hayatid dunya. Nah, ini hati-hati dalam membaca kata al hayati. Jangan kita baca dengan hayawatid dunya, tapi dia di sini kita baca hayatid dunya. Wawnya dianggap tidak ada, alifnya alif kecil menandakan ia panjang. Maka hayatid dunya. Kemudian pada lafal dunya jangan dibaca dengan duya. Ya, meskipun kita mengenal bahwasanya ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf ya, maka suara nunnya dimasukkan ke huruf ya. Nah, tapi ini berbeda pada lafal dunya. Ini ada hukum tajwid berupa izhar mutlak, yaitu bacaan yang terjadi ketika adanya nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf waw atau huruf ya atau huruf idgham bi gunnah itu pada satu kata. Maka sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Jamzuri dalam matan Tuhfatul Atfalnya, illa bi kilmatin fala tudghim kadunya thumma sinwanin tala, seperti lafal ad-dunya. Illa idza kana bi kilmatin fala. Kemudian pada lafal wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Pada lafal wa yaumal qiyamah, wa yaumal qi, ini bukan ki ya, hati-hati dalam melafalkan qaf, jangan diganti dengan huruf kaf. Jangan wa yaumal qiyamah, nanti jadi huruf kaf. Dia adalah huruf qaf ya, lebih tebal hurufnya dan dia sifatnya sifat isti'la, pangkal lidahnya terangkat. Wa yaumal qiyamati yuradduna, panjang ya dan du harus sama, 2 harakat karena ia mad tabi'i. Kemudian pada lafal ila asyaddil azab. Pada lafal ila panjangkan la-nya sepanjang 4 harakat karena ia ada bacaan mad jaiz munfasil, yaitu mad yang terjadi disebabkan karena adanya hamzah, yaitu pada lafal setelahnya. Nah, di sini awalnya ila 2 harakat, tapi karena bertemu dengan hamzah kita jadi panjangkan dia 4 harakat. Ila asyaddil azab. Pada lafal sya hati-hati jangan terganti dengan huruf sin. Kemudian pada lafal azab ini jangan diganti dengan azab dengan huruf zai, tapi dia huruf zal kecil yang mana makhrajnya dari ujung lidah kita menempel dengan gigi sari atas kita. Kemudian ini juga kalau kita waqaf pada lafal asyaddil azab ada namanya kita mad arid lisukun. Mad arid lisukun yaitu mad yang terjadi sebabkan karena sukun arid pada lafal ba. Dan nanti di bas ini ada hukum tajwid berupa qalqalah, wajib memantul ba-nya. Maka tidak cukup hanya dengan misalkan azab, tapi ba itu harus memiliki pantulan karena ba punya sifat yaitu qalqalah. Qalqalah artinya memantul. Maka ketika kita membaca ba yang disukunkan, maka ia harus dipantulkan.
kesalahan yang terjadi tidak memantul dan menambahkan hamzah. Misalnya azab. Nah, ini menambahkan hamzah, tapi cukup azab ya, bukan b tapi b ya, azab. Kemudian wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Pada lafal Allah bila didahului dengan fathah maka Allahnya tebal. Wa mallah, tapi ma jangan ikut tebal. Jangan wa mallah, tapi wa mallah. Ma tipis, Allahnya tebal. Wa mallahu bighafilin. Ghain panjangkan 2 harakat dan dia jangan dibaca dengan go. Jangan bighafilin ya, tapi bigho. Bighafilin amma. Jelaskan tanwin pada lafal lin ketika ia bertemu dengan huruf izhar. Huruf izhar itu ada 6, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, ini kita lihat ada tanwin bertemu dengan huruf ain, yang dimana ain termasuk salah satu huruf halqi. Maka hukum tajwid di sini kita namakan dengan izhar halqi. Kemudian pada lafal amma ta'malun, tahan pada bunyi ma, amma, karena pada lafal tersebut ada yang dinamakan dengan bacaan gunnah. Itu cara membacanya nya ditahan. Amma, jangan langsung amma, tapi amma ta'malun. Ma panjangkan 2 harakat karena ia mad tabi'i. Ta'malun. Pada lafal lun ada bacaan mad arid lis sukun. Ya baik, semoga bermanfaat yang sedikit ini. Mohon bantuannya untuk like, share dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.